yang melompat dari arah rooftop penginapan tersebut. Setelah itu sebetulnya Adi kan sudah makin bisa menerima Wulan, dan Wulan juga semakin terbuka kepada Adi. Adi mulai memperkenalkan Wulan kepada ibu, ayah, dan juga kedua abangnya. Nah, di suatu momen juga Wulan juga mulai memperkenalkan Adi kepada ayah, kakak, dan juga adik perempuannya. Waktu itu Adi merasa sangat bersyukur karena akhirnya dia tuh bisa menemukan wanita yang benar-benar dia cintai. Nah, waktu pun berlalu, setelah kurang lebih 2 tahun mereka pacaran. Wulan ini bilang kepada Adi, ada tawaran untuk Wulan menjadi model majalah dewasa. Dan ketika itu sebenarnya Adi itu kayak tidak serak, tapi karena Adi melihat Wulan ini sepertinya sangat bersemangat dan antusias, dia pun memberikan izin dan sering sekali mengantarkan Wulan untuk pemotretan. Wulan ini sering sekali menjadi model majalah dewasa, entah itu untuk pakaian dalam, entah itu untuk rok mini. Setelah kurang lebih 1 tahun Wulan ini bekerja menjadi model seksi, dia pun mulai kayak banyak uang dan juga kayak mulai terkenal sama tahun. Wulan ini sering sekali diliput di koran-koran, entah itu Bali Post, apa sih, Dewata Bali dan apa. Sudah terkenal itu. Kalau mungkin zaman sekarang Wulan ini bisa dibilang sudah jadi selebgram sama tahunnya, karena waktu itu kan sekitar tahun 2013 apa 2014-an. Nah, ketika itu juga Wulan ini kan sudah mulai terkenal di berbagai media sosial dan juga banyak banget mendapat tawaran. Waktu itu Adi juga kayak sudah sering sekali memberikan nasihat kepada Wulan, jangan kebablasan. Toh juga kamu sudah berasal dari keluarga yang mapan. Untuk apa sih kamu harus bekerja sekeras ini? Ketika itu semeton Wulan menjawab, dia ingin menjadi wanita yang mandiri. Kalau nanti mereka menikah, Adi tidak perlu susah-susah lagi memberikan uang bulanan untuk Wulan, karena Wulan ini benar-benar ingin membuktikan kepada keluarga dan juga orang-orang kalau dia bisa gitu loh semeton. Karena inilah Adi tuh makin jatuh cinta semeton kepada Wulan. Dia merasa walaupun Wulan ini berasal dari keluarga mapan, tapi Wulan itu tidak pernah malu ataupun gengsi untuk bekerja keras. Hari makin hari mereka lalui dengan makin romantis dan juga makin lengket semeton. Nah, waktu itu entah kenapa semeton, setelah kurang lebih 3,5 tahun berpacaran, kok tiba-tiba Adi ini melihat Wulan ini lebih pendiam dan juga kayak gimana sih, kayak semangatnya untuk bekerja itu kayak menurun. Waktu itu Wulan bilang kepada Adi, dia itu ada tawaran untuk pemotretan majalah dewasa. Dan waktu itu Wulan juga diberikan budget yang lumayan besar. Budgetnya itu 2 kali lipat lebih besar daripada budget sebelumnya. Nah, waktu itu Adi bertanya, kalau memang kamu nyaman, silakan, tapi kalau tidak usah dipaksakan gitu. Tapi Wulan bilang dia tuh suka banget jadi model sama tahun, dan akhirnya Wulan pun menandatangani kontrak yang disaksikan langsung oleh si Adi. Nah, orang yang mengontrak dia ini adalah salah satu fotografer yang ketika itu adalah seorang artis Bali, penyanyi Bali cowok semeton. Nah, saya agak kaget sih setelah si Adi mengungkapkan identitas si fotografer ini. Oke, kita lupakan saja. Nah, lanjut cerita semetonnya. 1 minggu lagi adalah jadwal pemotretannya Wulan dengan si fotografer ini. Waktu itu Adi tidak bisa mengantar, dan menurut Wulan, adik perempuannya lah yang akan mengantarkan Wulan ini foto saat itu. Nah, waktu itu Wulan akan dipoto di salah satu villa yang ada di daerah Sanur. 3 hari setelah Wulan ini selesai pemotretan, Adi tidak dapat ketemu sama sekali dengan Wulan karena waktu itu Adi juga sedang sibuk bekerja gitu loh. Nah, hari ke-7 setelah Wulan ini selesai pemotretan, Adi pun ketemu di kosnya si Wulan, dan waktu itu terlihat kos-kosannya Wulan ini berantakan. Dan Wulan juga entah kenapa terlihat kayak kayak gimana sih, kayak orang sakit gitu loh semeton. Dia tuh cuma berbaring di tempat tidur seolah-olah tidak punya energi untuk bergerak. Adi pun bertanya, kamu kenapa? Wulan tidak cerita apapun, dia cuma bilang dia tuh capek banget dan ingin sendiri dulu. Hari-hari pun dilalui oleh Adi dengan si Wulan ini. Seperti biasa semua tahun Wulan akan pemotretan, dia juga akan bekerja di kafe ayahnya. Dan seminggu 3 kali mereka pasti akan bertemu. Tapi anehnya, waktu itu Adi kok merasa Wulan ini seperti berubah. Wulan yang tadinya ceria, yang selalu menceritakan apapun itu kegiatannya sepanjang hari kepada Adi, sekarang seolah-olah berubah menjadi orang yang lebih pendiam dan tidak seagresif dan juga tidak seaktif dulu. Karena Adi ini merasa kok sepertinya Wulan ini sakit, Adi pun mengajak si Wulan ini kayak berobat.
Tapi Wulan tidak mau semeton. Pokoknya di minggu-minggu itu Adi merasa kok Wulan ini sangat berubah gitu loh semeton. Nah ketika itu Adi kan coba bertanya kepada si Wulan. Tapi Wulan tuh seperti takut dan segan ingin menceritakan sesuatu kepada si Adi. Adi juga tidak berani memaksa dan Adi bilang kapanpun kamu siap kamu boleh cerita kepada saya. Suatu hari semeton, Wulan ini tidak bisa dihubungi selama 2 hari. Dan di hari ketiga setelah Adi ini menelpon puluhan kali, Adi juga mencari informasi ini Wulan kemana. Ternyata Wulan ini sedang menginap di salah satu hotel yang ada di daerah Nusa Dua. Ketika itu Adi marah dong. Kok kenapa tiba-tiba Wulan ini tidak menghubungi dia selama 2 hari dan kenapa tidak memberikan kabar sama sekali. Wulan cuma bilang dia itu capek dan ingin istirahat sebentar. Dan saat itu juga semeton, Wulan bilang sambil menangis di telepon kalau ternyata dia sudah telat 1 minggu. Nah, Adi yang mendengar perkataan dari Wulan ini kayak, kamu telat beneran. Adi tuh benar-benar bersemangat semeton. Dan dia pun meminta kepada Wulan, kamu ini di mana sekarang saya ke sana. Tapi Wulan dengan menangis di telepon bilang dia tidak mau bertemu dengan Adi dulu. Dan di telepon Wulan juga menjelaskan kalau dia tidak tahu ini anak siapa. Boom! Kok kene? Wulan kayak menjelaskan kalau dia itu sekarang juga kaget kenapa dia bisa hamil dan dia juga tidak tahu itu anak siapa. Adi kaget dong semua mendengar penjelasan dari pacarnya. Adi bilang, ya itu anak saya, terus anak siapa lagi? Kamu kan cuma tidur dengan saya. Dengan berteriak dan histeris di telepon Wulan menjelaskan yang sebenarnya. Kalau ternyata beberapa minggu yang lalu ketika Wulan ini pemotretan dengan salah satu fotografer, yang saat itu si fotografer ini kan artis Bali, penyanyi Bali, cowok, yang dibayar 2 kali lipat itu loh semeton. Ternyata setelah itu, setelah selesai pemotretan, Wulan ini kan kayak istirahat dan diberikan makan siang oleh si fotografer dan juga asistennya. Setelah Wulan ini makan siang dan juga minum kopi, dia entah kenapa kok merasa sakit kepala dan tiba-tiba sudah tertidur semeton. Dan ketika Wulan ini terbangun, ternyata dia sudah berada di sebuah kamar villa, sedang berbaring di tempat tidur bersama si fotografer tersebut. Dan ketika Wulan membuka selimut, dia melihat dia sudah tidak menggunakan sehelai benang pun dan si fotografer juga tidak menggunakan sehelai benang pun semeton. Ketika itu karena saking kagetnya Wulan, dia pun bangun kemudian memakai baju dan juga bermaksud untuk kabur. Tapi ketika itu si fotografer ini bilang kalau saat itu mereka sudah melakukan hubungan suami istri. Dan Wulan bingung kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu dengan si fotografer. Dan waktu itu ternyata adiknya Wulan tidak bisa mengantarkan Wulan ke sana. Dan Wulan berbohong kepada adik kalau adiknya lah yang mengantar sementara. Wulan menjelaskan ini di telepon sambil menangis dan meminta maaf kepada Adi. Nah, di sana juga si fotografer ini bilang kepada Wulan kalau dari lama sebenarnya si fotografer ini suka kepada Wulan. Tapi tidak pernah ada kesempatan untuk bertemu dan di hari itu entah apa yang terjadi mereka pun tanpa sadar melakukan hubungan suami istri. Yang menurut Wulan, dia tuh tidak tahu kenapa setelah minum kopi tiba-tiba dia tersadar sudah di tempat tidur bersama si fotografer itu. Dan setelah hari itu semeton Wulan dengan si fotografer ini kan tidak pernah ketemu lagi. Tapi si fotografer terus saja menelpon dan juga mengirimkan SMS kepada Wulan. Dan inilah alasan kenapa selama beberapa minggu itu Wulan terlihat lesu, tidak punya semangat untuk bekerja dan terlihat seperti menjadi orang yang lebih tertutup dari biasanya. Mendengar penjelasan ini semeton Adi benar-benar kaget dong. Dan dia bertanya, terus maksud kamu bingung itu anak siapa apa? Nah Wulan memberikan penjelasan juga. Ketika insiden itu terjadi, itu adalah tanggal suburnya si Wulan. Dan 1 minggu setelah itu, Wulan dengan si Adi tidak ada melakukan hubungan suami istri sama sekali. Dan dalam hati Wulan tuh kayak yakin kalau anak yang ada di perutnya itu adalah anak dari si fotografer ini semeton. Karena Wulan merasa sangat trauma, takut dan juga dia itu tidak mau nanti Adi itu kayak merasa jijik dengan dia.
Akhirnya Wulan pun memutuskan untuk menginap dulu di sana dan tidak mau dulu bertemu dengan si Adi. Kemudian tanpa basa-basi Wulan pun menutup teleponnya, semeton. Saat Adi mendengar penjelasan dari Wulan, boom! Kok gini? Adi tuh kayak tidak percaya gitu loh. Kenapa bisa ada hal seperti itu? Berkali-kali Adi mencoba untuk menelpon si Wulan, tapi Wulan tuh kayak sudah mematikan teleponnya ya. Adi pun mencoba untuk menghubungi ayahnya si Wulan dan juga kakaknya. Nah ketika itu ayah dan juga kakaknya si Wulan sepertinya sudah tahu apa yang terjadi kepada si Wulan. Ayah dan juga kakaknya si Wulan bertanya kepada Adi, kamu kan sudah tahu Wulan seperti ini. Apa keputusan kamu? Entah kenapa semeton ketika abangnya si Wulan bertanya seperti itu kepada si Adi di telepon, Adi itu tidak bisa menjawab dan dia cuma diam semeton. Dan ketika itu juga abangnya si Wulan bilang, kalau kamu tidak mau menerima adik saya, lupakan dia, jangan ganggu lagi kehidupannya dia. Biar saya dan ayah saya yang akan mengurus masalah ini. Itu udah kayak di cerita-cerita drama Korea gak sih semeton? Tapi ternyata ada yang seperti ini semeton, beneran deh. Nah singkat cerita semetonnya, selama berbulan-bulan, akhirnya Adi dengan Wulan ini tidak ada bertemu sama sekali. Dan ternyata Wulan juga sudah pindah kos. Dan ternyata juga Wulan sudah mengganti nomor teleponnya. Ketika itu Adi tuh masih bimbang dan galau. Apa yang harus dia lakukan semeton? Apakah dia harus menerima kehamilannya si Wulan? Atau bagaimana? Di lain sisi Adi benar-benar mencintai Wulan dan dia tuh kayak takut banget kehilangan si Wulan. Nah ketika itu Adi ini kayak mencari informasi tentang si Wulan dari teman-temannya, dari rekan kerjanya. Tapi tidak ada satupun yang mengaku tahu keberadaannya si Wulan. Nah berbulan-bulan pun berlalu. Itu tuh benar-benar masa-masa yang sangat sulit untuk si Adi. Dia tuh benar-benar merasa kayak kehilangan dan tidak bisa hidup tanpa Wulan. Akhirnya Adi pun mengambil keputusan. Dia ingin menikahi Wulan. Biarpun itu bukan anaknya dia. Dia tuh sudah benar-benar membulakan tekad. Dan Adi pun kayak menelpon kakaknya si Wulan. Dia pun menjelaskan Adi ingin menikahi Wulan walaupun itu bukan anaknya dia. Setelah itu Adi pun kayak mengatur jadwal ingin ketemu dengan kakaknya si Wulan. Saat mereka bertemu ini mereka tuh kayak ngurte kangen kaos selama 2 jam. Nah saat itu juga kakaknya Wulan bersedia mengantarkan Adi yang akan bertemu dengan si Wulan. Ternyata Wulan ini masih menginap di salah satu penginapan yang lumayan tertutup di daerah Jimbaran. Nah ketika itu semeton Adi benar-benar tidak sabar ini akan bertemu dengan si Wulan. Tapi entah kenapa kok Adi tuh seperti dari beberapa hari yang lalu ya merasa seperti ada feeling yang tidak enak tentang si Wulan. Dan waktu itu dia juga tidak tahu itu apa semeton. Beberapa menit sebelum Adi ini masuk ke tempat penginapannya si Wulan, waktu itu penginapannya ini tuh kayak penginapan yang berlantai berapa gitu loh semeton di daerah sana. Dan ternyata si abangnya Wulan kan bilang Wulan tuh ada di penginapan, ternyata tidak. Ternyata si Wulan ini ada di sebuah hotel, tapi ini tuh kayak hotel-hotel yang kecil, tapi lumayan mewah gitu loh semeton. Nah waktu itu abangnya si Wulan meminta untuk si Adi untuk menunggu dia di mobil. Karena abangnya lah yang akan masuk dulu ke kamarnya si Wulan untuk menenangkan Wulan dan membujuk si Wulan agar mau bertemu dengan Adi. Sekitar 30 menit berlalu, Adi menunggu di parkiran. Dan kok tidak ada kabar dari kakaknya Wulan dan juga dari Wulan. Nah ketika itu Adi pun memutuskan ingin masuk ke lobi karena dia merasa kok di mobil mulai panas. Adi pun keluar dari mobil dan tiba-tiba boom! Terdengar suara yang begitu keras yang terjatuh dari atas ke bawah. Dan ketika Adi ini masih terpaku, itu suara apa? Suara teriakan orang-orang terdengar, wah tolong, tolong, tolong. Banyak banget ada teriakan suara orang-orang semeton. Dan sepertinya itu adalah suara teriakan dari karyawan di penginapan tersebut. Adi pun mencari tahu itu tuh dari mana arah suaranya kan. Ketika Adi melihat ada beberapa orang dan juga beberapa sapam yang berlari ke arah samping penginapan. Adi pun ikut ke sana berlari. Dan ketika Adi melihat semeton, di sana tubuhnya Wulan sudah tergeletak di samping penginapan dengan kepalanya yang sudah pecah berhamburan keluar di dalam kepala dan juga badannya ini seperti sudah remuk gitu loh, jatuh ke bawah. Dan ketika dia melihat itu kayak boom,
gini? Iya, Adi melihat dengan mata kepalanya sendiri Wulan. Sepertinya tadi tuh suara Wulan lah yang kayak blok gitu loh, yang melompat dari arah rooftop penginapan tersebut. Dan saat itu kondisi Wulan sudah tidak berbentuk semata. Adi tuh kayak bayangkan betapa shock dan juga kagetnya si Adi semata. Nah, entah apa yang terjadi, Adi juga kayak bingung. Dia tuh kayak gimana sih, kayak tidak bisa mencerna ini semua. Tiba-tiba Adi ini sudah berada di mobil dengan kakaknya si Wulan. Dan kakaknya Wulan ini terlihat menangis histeris. Adi tidak berani bertanya apa yang terjadi. Nah, waktu pun berlalu, setelah kejadian itu, akhirnya berita bunuh dirinya si Wulan ini yang melompat dari rooftop penginapan sempat tersiar di media sosial. Dan kayak itu kayak mimpi gitu loh semua. Entah berapa bulan Adi tidak bisa tidur sama sekali. Selama berbulan-bulan itu Adi benar-benar merasa kok gini semata. Sedikit lagi dia akan bisa bertemu dengan Wulan. Dan bahkan kalau Wulan mau, Adi kan mau menikahi Wulan gitu loh. Terlepas itu memang anaknya dia ataupun bukan. Tapi kenapa Wulan berpikir sependek itu dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari rooftop penginapan. Dan setelah diusut oleh polisi sementara, ternyata waktu itu memang Wulan ini dinyatakan sedang hamil. Dan di kamarnya itu ditemukan ada beberapa foto-foto seorang lelaki yang sepertinya Wulan ini terus saja diteror dan juga dihubungi oleh si lelaki tersebut. Dan karena kekuasaan dari keluarganya si Wulan, berita ini tidak menyebar kemana-mana. Selain itu tidak ada yang dibocorkan oleh media. Berbulan-bulan sebetulnya setiap Adi membuka mata dan menutup mata,